Selamat pagi menjelang malam teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan podcast Ser Gairah. Nah, sebelum kita mulai, saya ada pantun nih buat semuanya. Ada jeruk nabrak helikopter. Jelek. Lah, kok jelek sih? Lah kan mukamu memang jelek. Oh iya ya. Udah. Ada jeruk nabrak helikopter. Jelek. Mas Yomunyu, saya pinter. Jelek. Lah munyuk ya lo. Aku ya duwe pantun nek ngono. Piye. Jambu Pluto dipukul pentung. Munyuk. Munyuk mau gitu. Siwip munyuk, bibire melentung. Ya udah, selamat mendengarkan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di podcast kita yang disebut dengan Ser Gairah. Azazrol. Menggairahkan. Aduh, sangat menggairahkan. Ya. Oke, baik. Jadi apa yang akan kita bahas dalam Kita akan, situasi gairah malam kali ini? Iya, benar sekali. Kita akan membahas tentang hal yang hot. Iya. Hot. Yang Misalnya wajan. sangat hot. Atau knalpot. Yes. Sangat Ini hot. Septri koyo wajan. Lah kalau nek jarene Mas Sefer koyo meteran listrik. Nyetrum coy. Lanjut terus. Ya, apa yang hot Mas Septri? Uang, Uang money. panas berarti. Uang panas enggak panas sih. Jadi gini. Uang, kita kan semua pasti butuh uang. Iya betul. Ya. Semua orang pasti ngejar-ngejar uang. Nek tak gatek-gatek ke dari Apa? zaman podcast kita awal. Apa itu? Topik favoritnya Septri itu pasti berhubungan dengan uang. Betul sekali. Dan lakang. Nah, itu kan harta, tahta dan lakang. Wow. Enggak, uang kan emang topik semua orang kan. Iya. Kita kerja kan enggak munafik itu emang buat cari uang. Betul. Bukan Betul. buat cuma cari pengalaman pun nanti buat cari uang lagi gitu. Iya benar juga Pengalaman sih. hidup. Nah. Ini sekali ini. Sebenarnya nah itu saya baca di Psychology of Money. Nah, Oke. ada di chapter Itu- salah satu chapter. Buat yang belum tahu, Psychology of Money itu buku ya, Iya. Oh ya, bukan film ya, bukan film. bukan kartun juga. Iya. Oh, bukan. Buku. Nah, itu bagus sih. Jangan Itu dibaca. ada chapter yang membahas tentang intinya kebahagiaan gitu lah intinya. Maksudnya ada orang yang cari uang berharap bahwa itu akan menjadi Membawa kebahagiaan. kebahagiaannya dia gitu kan. Oke. Padahal esensi kebahagiaan itu adalah dengan Aktualisasi diri. bukan freedom. Freedom untuk Jadi dia melakukan apa yang dia inginkan. lah ya aktualisasi diri. Itu aktualisasi diri. Ya iya. Yaitu dia Heeh. melakukan apapun yang dia inginkan gitu kan. Iya. Dia akan menjadi bahagia. Gitu. Ya. Sedangkan dengan uang itu bisa terjadi, Ya. ya kan? Artinya uang hanya sebuah tools, Tools untuk untuk- memungkinkan aktualisasi diri itu ataupun freedom yang kamu maksud. Ya, Oke, betul. jadi sampai di situ saja karena kita sudah mendapatkan kesimpulan. Belum dong. Enggak masalah gitu. Tapi nyatanya Ya. kan ada juga orang yang udah punya banyak uang tapi nggak bahagia, Ya. ya kan? Heeh. Itu bisa jadi karena dia belum bisa aktualisasi diri itu. Betul. Ya udah selesai. Enggak, tapi gini, saya kebetulan ada kolega juga yang ya kalau di antara saya tabungannya termasuk yang paling banyak sih. Oke. Tabungannya termasuk yang paling banyak. Tapi saya nggak tahu pendidikan karakter seperti apa yang dia terima pada waktu dia kecil, muda dan sebagainya. Tapi yang saya ingat adalah dia pernah bilang bahwa dia diajarkan oleh orang tuanya nyari duit itu susah. Jadi kalau punya duit harus disimpan. Karena tahu mendapatkannya susah. Karena tahu mendapatkannya susah. Nah, cuma ketika hal seperti ini terjadi, maka terjadilah kontradiksi yang tadi disampaikan oleh Mas Septri. Kamu punya banyak uang, tapi kamu nggak bahagia. Karena yang kamu ketahui tentang mengumpulkan uang itu hanya sebatas sampai di mengumpulkannya aja. Tapi kamu tidak tahu bagaimana menggunakan uang itu supaya kamu bisa bahagia. Betul. Seperti itu. Salah alasan lainnya juga gini. Ada buku juga yang kita harus cuek. Apa yang buku apa itu?
Mark Manson. Iya, Mark Manson. The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Nah, itu. Masa bodoh Iya. itu. Itu juga salah satu cara untuk bahagia kan. Iya, Jenengan tidak memikirkan apa yang orang lain pikirkan. Betul. Itu kan kita cuek gitu. Kan. cuek. Nah, Bebek. Cuek. Bebek. dan itu nggak butuh duit kalau kita cuek. Tidak butuh duit. Bebek untuk pelihara bebek. Colong saja bebek tetangga. Gak Iya, bisa Pak, John, gak bisa kalau bebeknya dikunci stang. Nah, iya, Pakai kunci T. iya berarti kayak gitu iya apa enggak? Apanya? Iya berarti nggak butuh duit nggak kalau kita Kalau cuek? dengan bisa bahagia tanpa uang dengan tidak bersikap masa bodoh. Sebenarnya gini, uang tadi kan posisinya adalah tools kan. Iya. Tools untuk mencapai sesuatu. Betul. Betul. Tapi kalau kita ternyata untuk mencapai sesuatu itu tidak butuh tools, ya sebenarnya sah-sah aja kan? Iya. Iya toh. Kayak ini loh, ini contoh yang agak vulgar. Jadi teman kita itu itu kan pernah berkomentar tentang seseorang yang waktu itu sedang flexing. Ya, Pak. Ya, flexing soal mobil dan sebagainya itu yang flexing materinya itu digunakan untuk menggait wanita. Nah, si komentar, "Jo, ajari. Kowe kan ra butuh mobil untuk dapet cewek yang kamu mau. Kamu cukup butuh Alfa 2R." Seperti itu. Yamaha Apa, weh? Alfa 2R. Motorku cenelek biyen. Dibilangnya itu Bukan jelek, banyak asapnya. semprotan demam berdarah. Iya, iya. Lewat ke wah ini ada demam berdarah. Ya, terus. Maksudnya kan gitu. Jadi kadang-kadang orang itu yang kamu bilang tadi, uang ini sebagai tools untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Ya berarti sebenarnya Misalnya analoginya tujuan tertentunya adalah dapat pacar gitu loh. Kamu sebenarnya tanpa mengeluarkan uang banyak, tanpa punya mobil bagus, nek kue pengen dapat pacar sebenarnya nggak butuh itu juga. Nah, jadi gitu loh. tools itu bisa dipakai, bisa enggak. Tools itu bisa dipakai, bisa enggak. iya ini ngomongin tentang kebahagiaan sejati. Kita kan nyarinya selain itu sebenarnya tujuan kita hidup kan nyari kebahagiaan sejati, Betul. ketenangan gitu, tenang terus jadi bahagia. Benar. Ya salah satu caranya itu dengan uang kita bisa melakukan apapun yang kita inginkan Ya. atau dengan cuek aja sama apa yang orang lain pikirin gitu Iya, kan, intinya. Kalau menurutku itu levelnya berbeda gitu sih. Oh, levelnya Kayak berbeda. level kebahagiaan yang didapat itu beda gitu. Ada yang pernah bilang gini, kayak uang itu sebenarnya sense ke-6 gitu. Kita kan punya 5 sense ya. Yes. Ada melihat, mendengar, membaui, mengecap dan Merasa. meraba. Kalau buat orang yang punya indera ke-6 berarti sense ke-7. Ya betul. Ya kalau gitu, kalau misalnya kamu adalah sennya Athena, itu adalah sense ke-8. Oke. Loh, karena sebenarnya kalau kamu ingin menang bertarung dengan Malah tadi dogo nek ini yo. dengan gold cloth, dengan kesatria jubah emas, Iya. itu kan sebenarnya bukan masalah jubahmu itu jubah perunggu atau jubah emas. Iya, betul. Tapi siapa yang lebih dulu mencapai indera ke-7 kan? Betul sekali. Lah, ya, Pakai debu-debu intan kan. Nah, iya. Pokoknya intinya itu ada sense tambahan. Waktu itu Bukan kan gini. debu-debu intan lawannya aurora borealis. Iya. Ya seperti itu Iya, kan. betul. Waktu si Cygnus Yoga ngelawan kakek gurunya yang Aquarius. Betul. Nah iya. Lanjut Mas. Enggak, poinnya adalah kenapa sense ke-6? Karena itu dipakai untuk memuaskan 5 sense yang lain gitu. Oke. Oke. Bayang nggak? Jadi kayak kamu mau ini ya intinya Wih, gitu. Uang. Makanya tapi untuk yang kamu bilang bersikap masa bodoh itu level kebahagiaan yang lain daripada itu, beda purpose-nya kalau itu. Aksisnya beda jadi sih. kebahagiaan itu ada banyak level ya. Aku pikir banyak ya. Gini. Bukan level sih, lebih ke Sebenarnya sih. mungkin akan susah ya ketika kita bilang bahwa uang itu untuk mencapai kebahagiaan sejati. Nah ini susah banget, Oh, iya. absurd banget, abstrak banget menurutku kebahagiaan sejati itu. Tapi mungkin kita bisa batasi adalah apakah uang itu diperlukan untuk mencapai tujuanmu, apapun itu gitu loh. Termasuk Tujuan, ya. kebahagiaan. Iya. Termasuk juga. Tapi Harta maksudnya tahta wanita itu. yang kita batasi. Kalau contoh saya tadi yang soal si Aswin komentar itu kan Wanita. dalam konteks untuk dapat pacar, apakah kamu butuh uang? Iya. Apakah kamu butuh uang yang kemudian kamu belikan itu mobil, entah itu Mercy, entah itu BMW, baru kemudian kamu bisa melakukan pendekatan ke seorang gadis ataupun yang sudah tidak gadis gitu kan. Ya. Seperti itu. Dalam Dalam kasus saya tidak membutuhkan itu. Betul. Saya tidak butuh BMW, saya tidak butuh
Mercedes-Benz, saya butuhnya cukup Alfa 2R Ya. yang semprotan demam berdarah itu. Untuk mengusir nyamuk. Lagi pacaran kan Berterima kasih. mengusir Wah, nyamuk. terima kasih Mas. Sudah enggak ada nyamuk lagi di rumahku. Iya. Ayo kita pacaran. Gitu loh. Iya, Ternyata kan tidak butuh. Iya. Iya. Jadi tadi maksudnya gini, mungkin ada orang yang berpikir bahwa saat ini aku butuh uang untuk mencapai tujuanku gitu. Ada ya, misalnya untuk memang tujuannya membahagiakan orang tuanya dengan memberikan rumah misalnya. Gitu. Ya. Iya. Ya, untuk saya ini ukuran bahagia untuk orang tua itu memang dia punya rumah sendiri misal gitu. Misal. Waduh, tujuannya itu. Tujuannya itu. Nah, Ada. dengan cara dapat salah satu cara untuk kamu bisa dapetin rumah kan dengan membelinya dengan uang gitu. Yang lain dengan undian misalnya. Iya. Jadi ya Bisa aja dengan cara belanja di Mirota itu tadi. Karena ada dapat undian rumah. undian rumah kan. Cuma gini, orang-orang itu kan memang banyak yang apa ya? Aku nggak mau bilang kasar, tapi ya memang harus vulgar juga ngomongnya. Yang cara pandangnya terbatas. Untuk mencapai sesuatu itu jalannya hanya dengan mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya kemudian dibelanjakan untuk hal itu gitu loh. Ya, Padahal tidak harus seperti itu kalau menurutku. ada cara lain. Banyak gitu. cara lain kayak gitu. Kayak kemarin aku baru ngobrol sama temen sekantor. Dia kebetulan bekas karyawan di ini Big Four. Big Four itu apa aja, Sep? Tadi kita sudah jelaskan ke kamu, sekarang kita tes pengetahuanmu. Ernest N yang tadi salah satunya. Ernest and Young. Tadi dia bilang yang N yang. Yang N yang. Itu sama kayak Johnson & Johnson gitu. Iya. Habis itu Ernest N yang. Lah, Ernest kan kancane dhewe ya. Nah, Ernest wis tuwa terus piye ya? Ernest not young. Ernest not Young. Betul. Nah, itu temanku salah satu pegawai di NY. Big Four firma konsultasi itu gitu. Konsultan. Tapi dia cerita bahwa oke, aku duitnya banyak sih di situ. Tapi aku jadi nggak punya waktu. Dia jadi sangat sering menginap di kantor. Itu nggak punya freedom berarti dia. Ya, seperti itu akhirnya dia resign kemudian daftar jadi pegawai negeri sipil. Dia lebih punya freedom di situ. Nah, di situ dia menyadari, di titik itu dia tuh menyadari bahwa saya punya uang banyak, tapi saya tidak bisa membelanjakan uang ini untuk kesenangan saya. Kenapa? Ya karena nggak punya waktu. Salah satu kesenangannya dia adalah liburan. Punya banyak waktu. Bukan liburan sih mungkin, tapi ya maksudnya ya pergi ke tempat-tempat baru, terus berinteraksi dengan orang-orang di daerah-daerah baru. Yang seperti itu ternyata dia dapatkan ketika dia jadi PNS. Karena ada perjalanan dinas. Perjalanan dinas, ya dia sambil bercanda ya dia ngomong juga. Ya sekarang gue di PNS, gue mau liburan nggak perlu keluar duit bro. Gue liburan dibayarin sama negara. Seperti itu. Dia dengan ada bercanda ngomong seperti itu. Tapi at some point itu benar. Bahwa ketika dia jadi PNS, dia punya keleluasaan waktu untuk menjalankan hobinya pun dia ya kasarannya dibayarin kayak gitu. Jadi saya tidak butuh mengumpulkan uang sekian juta untuk kemudian saya belanjakan paket liburan. Berarti yang terpenting itu sebenarnya freedomnya dia bisa tercapai kan? Iya, betul. Nah, kalau menurutku lagi, ya ada yang namanya diminishing of return gitu. Yes. Jadi kalau kayak misalnya ini pertama kali kita minum es teh itu enak banget gitu. Yes. Tapi kalau semakin banyak kamu dapat minum, jadi kebahagiaannya berkurang. Mungkin sama dengan uang juga. Jadi dulu misalnya gue bergaji 5 juta UMR gitu. Itu kan rasanya orang yang bergaji 10 juta ini kayak enak banget gitu. Tidak pernah cukup. Terus begitu dapat kok 10 juta terus kok kayaknya biasa aja. Kebiasaan juta lebih banyak. Kayak istimewa. Terus jadi berpikir kayaknya kalau 20 juta enak nih. Gitu. Nah, gitu terus gitu. Jadi kayak jadi sebenarnya kamu punya kayak kehausan yaitu untuk memenuhi yang kamu saat ini belum punya dan berpikir bisa untuk dapatin gitu. Yaitu kalau yang di psikologi money bukunya itu disebut tidak pernah merasa cukup itu. Nah, iya aku tahu. Kayak haus terus gitu ya. Haus terus. Karena tidak merasa cukup jadi orang cari terus malah akhirnya dia bangkrut. Gitu misalnya. Contohnya yang di buku itu akhirnya dia bangkrut karena dia nyari terus malah berbuat kriminal, jadinya malah jadi bangkrut. Mempengaruhi. Jadi kamu melakukan hal yang bukan mempengaruhi sih, yang mempertaruhkan reputasimu hanya untuk mendapatkan income yang lebih. Iya. Salah satu babnya kan ada yang seperti itu kan. Maksudnya intinya
kamu harus tahu kadar rasa cukup itu. Cukupmu itu di mana? Ya itu yang susah sebenarnya buat orang-orang. Oh gitu ya. Banyak orang yang masih belum paham. Kayak ukuran cukup, kayak kadang-kadang pikir ini masih bisa lagi nih, Jadi kayaknya belum cukup. Udah. Gitu. Wah ini rumah 1 lantai, tambah lagi 2 lantai, 3 lantai, 4 lantai, 5 lantai ke bawah misalnya gitu. Karena belum cukup. Wah mobilku ada 5 ini nggak cukup garasinya, tambah lagi. Lagi sampai sekian ribu unit kayak Sultan Hasan Al-Bolkiah punya mobil. Padahal sekian ribu unit mobil makainya kapan? Itu sebenarnya dia punya usaha angkot. bisa jadi sih sewa iya, rental mobil. Bener juga. Cuma gitu. Gini, ini yang menarik. Saya barusan malah jadi inget. Dulu itu saya nonton Sri Mulat. Pas scene-nya adegannya di panggung itu si Mami Podang. Mami Prakoso yang rambutnya sampingnya di semir. Yang kayak Mr. Fantastic. Ya bukan. Iya, rambutnya kayak Mr. Fantastic. Kayak yang penyihir itu. Apa tuh? Marvel penyihir. Oh iya, Doctor Strange. Ya, Nah itu dia bilang sing jenenge enaknya menungso itu kan sebenarnya cuma sejengkal ukurannya. Yang disebut kenikmatan manusia itu cuma sejengkal. Dari mulutmu itu kamu taruh 1 jengkal tanganmu. Itu kan nikmatnya cuma di sini, dari mulut sampai lehermu. Makanan itu kan nikmatnya cuma di situ. Begitu masuk perut itu kan sudah nggak kerasa toh sebenarnya. Malah pengen ngisi. Cita rasa makanannya itu enaknya nggak kerasa, enaknya udah hilang. Itu sejengkal yang di atas sama sejengkal yang di bawah. Sejengkal dari tititmu. Sejengkal dari tititmu ke arah perut. Oh, ke arah perut. Nah, itu kan enaknya cuma di situ. Mangan, ngombe, ngeseks, yang kerasa itu kan sebenarnya cuma sejengkal itu. Itu menurut Mami Podang itu seperti itu. Tak pikir-pikir ketika aku nonton, ya bener juga sih, yang dirasa nikmat hidup itu ya ketika kita makan enak, itu kerasanya enak. Ketika misalnya kowe duwe bojo, mbok kentu kuwi rasane enak, tapi ya sudah, cuma sejengkal itu aja. Lainnya apa lagi sih? Ya. Iya toh? Apa aja? Makan enak butuh duit. Butuh duit, tapi pada intinya kan yang kerasa enak ya ketika di sejengkal itu tadi. Kalau kita cukup dengan makan tahu doang gitu ya. Rasa enak aja. Kalau lapar kan semua enak sebenarnya. Gini, kalau menurut aku jadinya ketika kita mencoba untuk memenuhi rasa nikmat yang kita butuhkan itu tadi, kita balikkan lagi ke pertanyaan Septri pertama, apakah butuh duit? Belum tentu. Betul. Belum tentu kan? Seperti itu. Berarti orang yang nggak punya duit pun sebenarnya bisa kalau tahu caranya gitu loh. Uang itu kan hanya salah satu tools, tidak melulu. Tapi gini, maksudku gini. Kamu kepengen sepatu Converse misalnya, harganya 1 jutaan. Kamu bisa kok dapetin itu cuma dengan duit 100.000. Caranya gimana? 100.000 itu kalau saya ngajak pacar saya jalan-jalan ke Kokas, ke mall, masuk ke gerainya Converse. Saya ambil sepatu itu, wah sepatu ini bagus juga ya, harganya berapa ya? Wah mahal, nggak jadi deh, nggak ada duitnya. Besok begitu saya ulang tahun, tahu-tahu sepatu Converse itu jadi kado dari pacar saya. Ya, kan nggak semua orang kayak gitu. Nggak semua orang kayak gitu, tapi maksudnya itu salah kan satu ada cara tanpa uang. Ada cara yang lain. Cuman modal 1.000. Seperti halnya teman saya tadi, kepengin liburan, kepengin makan enak. Ya bisa dengan cara quote and quote dibayari negara itu tadi. Dapat kenikmatannya tanpa harus mengeluarkan uang sebagaimana label harga yang dipasang di produk itu gitu loh. Mudah. Iya. Lah iya. Berarti pada intinya nek menurutmu itu memang cuman tool saja untuk mencapai tujuanmu. Iya. Nah, yang celaka kayak teman saya yang saya ceritakan tadi, yang dia mengumpulkan uang, tapi pada akhirnya dia nggak tahu uang itu untuk apa. Dia mengumpulkan deposito segitu banyak untuk ukuran PNS, itu udah banyak tabungannya loh. Yang kamu maksud dia nggak tahu cara menghabiskannya itu gimana? Maksudnya? Ya, dia taunya hanya saya itu aja. harus nabung. Tapi frugal loh. Apa? Hidupnya frugal berarti. Frugal gitu ya? Frugal maksudnya kamu hidup seirit mungkin gitu. Hidup seirit mungkin. Dan secara ini ya, secara kasat mata kok kayaknya uripe iki kemerungsung dan rekoso. Rekoso ngono lho. Kayak gitu. Padahal keheranan teman-teman yang lain, uangmu banyak kok kamu rekoso gitu loh. Karena dia nggak
bebas itu bebas dia, atas pikirannya sendiri juga. Itu dia atas pikirannya sendiri pun tidak bebas. Karena dituntut sama orang tua kamu harus irit. Karena pendidikan keuangan dari orang tuanya pada waktu kecil seperti itu. Menganggap uang itu adalah tujuan akhir. Betul. Nah, setelah punya uang banyak terus harus ngapain lagi? Dia nggak punya ide apapun. Karena pikirannya nggak bebas itu. Makanya yang saya tekan, yang ditanya dari awal, kebahagiaan itu berarti karena adanya kebebasan, freedom itu, entah itu kebebasan berpikir atau ukuranmu gitu ya. Kebebasan apapun lah yang tidak ada yang menekan gitu. Kalau misalnya yang tadi berhubungan sama yang cuek, itu kan berarti kita lebih bebas, nggak tertekan dengan apa yang orang lain pikirin gitu. Makanya sebenarnya kan intinya kan kebebasan gitu. Kebebasan entah kamu berpikir, entah kamu berperilaku. Tapi kalau itu kebebasannya terlalu, jadinya kita egois. Ya betul. Iya atau enggak? Betul. Kebebasannya maksudnya kita terlalu kebablasan. Ya. Kebablasan. Misalnya kita terlalu cuek sama orang lain dan melakukan apapun yang kita inginkan. Ya, yang dalam hal ini boleh jadi merugikan orang lain seperti itu. Ya, kalau itu iya saya setuju. Berarti kan kita egois. Itu jadi egois. Berarti kan ada kebebasan pun ada batasannya gitu. Ya kebebasan memang ada batasnya selama kita berarti tidak bebas. Kau pikir nggak juga, maksudnya selama kita tidak karena itu normal. Berarti intinya positif atau negatifnya. Kita harus tahu positif sama negatif. Gini loh, maksudnya gini. Kalau aku ya, ketika kamu bilang, loh kalau gitu sebenarnya kita tidak bebas. Nah, ini harus dipahami. Kamu menginginkan kebebasan dan ketenangan dalam jangka pendek atau jangka panjang. Ketika kamu merugikan orang, kue misalnya, kamu seorang anak mafia. Anaknya miliuner mafia ngono. Pengen berbuat sak senengmu dhewe. Kowe ketemu kirik ning dalan mbok tembak, mbok pateni kirike. Kamu merasa kamu bebas bisa melakukan. Betul. Orang ngerti wae nek sesuke kowe digoleki karo John Wick. Heeh. Lah iya toh. Lah iya kan enggak tahu John Wick itu kan cuma gara-gara kirike dipateni. Kirike dipateni ya. Akhirnya sampai jadi 4 seri. Terakhir malah lawan Donnie Yen. Akhirnya mati, toh. Seperti itu. Jadi ya apa ya, kalau dibilang kalau kayak gitu berarti kita tidak bebas toh. Ya sekarang tergantung ke depannya itu kamu pengen bagaimana. Kamu pengen tenang juga atau kamu pengen memanfaatkan kebebasanmu yang pada saat ini sebebas-bebasnya. Atau kebebasan itu harusnya ditata gitu ya. Nah, aku lebih setuju istilah seperti itu. Kalau misalnya saiki kowe kentu neng di sembarangan bebas sak senengku aku meh kentu ra nganggo kondom sak senengku sesuke kowe kena HIV piye. Nah iya jadi enggak bebas. Iya jadi enggak bebas. Makanya kebebasan harus ditata dengan baik gitu ya. Ya. Dengan baik, dengan yang positif gitu. Sebenarnya mungkin keywordnya bukan bebas ya. Apa? Itu tadi yang kamu bilang kebahagiaan. Kebahagiaan itu belum tentu bebas sebebas-bebasnya loh. Tapi ada unsur kebebasan di sini. Ada unsur kebebasan, tapi kan sebenarnya yang lebih dominan di situ kalau menurutku adalah ketenangan batinmu. Ah ya, ketenangan batin. Berarti sebenarnya ketenangan batin di atas kebebasan. Iya, ya, kalau betul. Menurutku iya. Betul. Iya. Menurutku iya. Kalau dulu pertanyaan diganti. Kayak sekarang kamu udah mencapai itu enggak sih? Ketenangan batinmu udah tenang atau enggak? Apa yang kurang kira-kira? Yang membuat batinmu enggak tenang gitu. Nek aku isih ono tanggungan lampiran keputusan menteri sing kudu tak garap rampung bengi iki. Wis kuwi ya. Enggak yang masalah keluarga aja. Keluarga ya. Misalnya kalau aku nanti udah enggak ada kan gimana keluarga aku nanti. Misalnya kayak gitu. Jadi kan aku harus menyiapkan semuanya dari materi bahwa kalau aku iki nanti udah nggak ada kan mereka bisa ini. Itu salah satunya motivasi cari uang misalnya. Iya. Gitu kan. Nah, tapi kan sebenarnya ketika kita udah punya uang banyak, ketenangan batin pun akan ada. Gitu. Berkurang mungkin. Ya. Salah satunya bisa jadi seperti itu. Tapi kan tadi kan ada statement bahwa uang banyak pun kalau bingung dibelanja ini pun jadi nggak bahagia juga kan? Iya. Iya, bahwa punya uang banyak kan belum tentu juga bisa bahagia juga gitu kan. Apakah benar kita mencari uang sebanyak-banyaknya itu bisa mencapai ketenangan batin itu tadi yang bisa bikin bahagia gitu kan pertanyaannya. Ada orang yang semakin dia punya banyak uang justru semakin bingung itu tadi kayak koncoku. Ada juga orang yang ya kayak kamu punya semakin punya banyak uang, kamu jadi merasa bingung karena kamu takut uangmu itu nanti akan habis yang sudah kamu kumpulkan dengan susah payah. Iya, itu ada juga sih. Ada juga yang seperti itu. Iya, ada juga yang gitu. Nah, itu yang masih mending ketimbang yang seperti itu adalah orang yang tadi di awal tak omongi itu loh. Dia punya uang
dan punya tujuan uang itu akan digunakan untuk apa, walaupun mungkin kalau dibandingkan dengan tujuan akhirnya, goal terakhirnya itu agak keliru juga. Kayak orang yang beli mobil hanya untuk supaya bisa show off ke cewek-cewek seperti itu. Tujuannya kan pamer. Iya, ya tujuannya pamer supaya bisa dapetin si ceweknya kan. Nah, itu sebenarnya masih keliru juga kalau menurutku. Ya, tapi itu masih lebih mending ketimbang orang yang sudah punya uang banyak, uripe isih kemerungsung, isih merasa rekoso hanya karena dia tidak tahu setelah punya uang saya mau ngapain gitu loh. Karena normalnya uang itu bisa dijadikan tools untuk buat dia bahagia. Iya, untuk membuat kehidupanmu menjadi lebih baik mudah, lagi, lebih mudah, lebih baik. Tapi itu juga bisa jadi karena dia takut untuk uangnya habis juga. Untuk menghabiskan. Nanti dimarahin ibu saya kalau itu dia. Jadi kan. akhirnya kan menurut aku makanya itu tadi masih lebih bagus orang yang tahu uangnya mau dipakai belanja apa, walaupun mungkin fungsionalitas dari produk yang dibelanjakan itu sebenarnya ya nggak begitu banget. Makanya gitu. Biar nggak takut, money management tuh penting. Nah gitu. Ya kalau aku sih Psychology of Money itu salah satu buku yang menurutku harus dibaca juga. Untuk kebetulan kalau misalnya teman-teman baru masuk ke dunia kerja, lebih bagus baca Psychology of Money itu dari awal ketimbang ketika kita di umur kita sekarang ini baru baca buku itu. Telat ya. Sebenarnya nggak telat, semuanya itu bisa dimulai, tapi akan lebih bagus kalau kamu memahami itu dari sebelum-sebelumnya. Waktu gitu. Itu, ya. Kayak gitu. Ya kadang-kadang ya buat teman-teman mungkin yang baru lulus atau mau kerja ya itu harus saran kita dibaca ya. Baca sih, Psychology of Money itu dibaca sih. Ada paling nggak ada 12 hal yang jadi prinsip di situ kalau aku nggak salah ingat ya 12 hal yang jadi prinsip di situ yang harus diterapkan seperti itu. Salah duanya itu tadi. Apakah uang itu sama dengan kebahagiaan itu tadi? Ya enggak juga sih. Tergantung kitanya tadi. Ada banyak cara menggunakan uangnya. Ada banyak cara menggunakan uang, ada banyak cara juga untuk mencapai tujuanmu tanpa harus ketergantungan sama uang itu sendiri. Sama uang bukan satu-satunya jalan. Uang bukan satu-satunya tools. Kayak gitu. Karena juga ada cerita bahwa orang nggak punya uang pun dia tetap hidup bahagia. Kan? Iya, betul. Terjadi di RS Gracia Pakem. Bahagia setiap saat ya. Itu karena dia punya kebebasan pikiran. Iya benar. Ya kan? Iya benar. Itu orang yang benar-benar bahagia, dia nggak ada tuntutan di pikirannya, dia bebas pikirannya mau mikir apa aja. Dia juga kita doakan Septri jadi orang gila. Enak loh, dia juga nggak mikir surga neraka itu. Di tengah-tengah aja. Nggak mikir apa yang orang lain pikirkan. Dia bebas melakukan apa saja, ya kan? Pikirannya bebas mau mikir apa aja, bebas mau lakuin apa aja. Gitu. Itu sakit sih. Kan bahagia, tujuannya bahagia. Benar. Ketawa-ketawa terus tiap hari. Kan? Siapa yang nggak pengen hidup kayak gitu? Makan udah ditanggung sama rumah sakit. Iya benar juga. Ya saya doakan semoga kamu cepat mencapai tujuan itu. Allahumma amin. Kenapa orang-orang nggak pengen kayak gitu jadi orang gila ya? Apa? Orang-orang nggak pengen jadi orang gila. Ya, aku nggak tahu juga sih ya. Mungkin dalam pikiran orang gila itu adalah orang yang tidak memiliki kontrol atas pemikirannya sendiri. Iya. Sebenarnya orang bebas berarti kan. Orang itu kan mungkin akan merasa bahagia kalau merasa semua hal itu ada dalam kontrolnya. Ya itu kebebasan itu. In serious note sebenarnya mereka kan nggak merasakan kebahagiaan itu. Iya. Karena memang nggak sadar. Iya. Cuma kita ngelihatnya kayak hidupnya bahagia karena nggak ada beban. Aku jadi kepengen menghubungkan ini ke bab dikotomi kendali kalau kita bicara masalah filsafat Stoa. Ya, Stoa. Kayak gitu loh. Orang itu kan merasa bahagia kalau merasa sesuatu semuanya dalam kontrolnya. Sesuai sama dia yang inginkan. Dan kalau ada sesuatu yang nggak bisa dikontrol dia marah, kayak macet gitu dia marah. Iya. Padahal sebenarnya kan kita harus memahami bahwa ada yang namanya dikotomi kendali itu tadi. Tidak semua hal itu bisa dikontrol. Menjadi tanggung jawab kita gitu. Kalau bahasanya Bagus Takwin itu salah satu dosen di filsafat UI. Itu siapanya Bagus Kahfi? Mas Bagus ini teman saya, namanya Septri. Di salah satu bukunya itu dia bilang, tidak setiap hal menjadi urusan kita, tidak setiap kesedihan itu menjadi hak kita. Seperti itu. Jadi memang ada hal-hal yang ya sejatinya itu bukan urusan kita.
Yang kalau kita terlalu melibatkan diri dalam urusan itu, jadinya kita justru nggak tenang. Ya. Itu juga ada buku lain yang filosofi teras juga membahas tentang itu. Iya. Ya stoik juga. Filsafat Stoa itu tadi. Banyak yang ngomongin Stoa juga salah satu untuk menuju kebahagiaan, ketenangan batin itu tadi. Ketenangan hidup. Ketenangan batin. Terus ada minimalism juga kalau mau. Iya. Ya intinya sih itu sih. Nggak terlalu. Dia membuang kekhawatiran nggak sih? Iya, membuang kekhawatiran. Intinya Gimana caranya supaya kita tidak kemerungsung? Nah, termasuk cuek juga kan membuang kekhawatiran. Benar. Ya, kita harus cuek sama apa yang orang lain pikir itu. Makanya anak-anak itu kan lebih bahagia dari kita. Karena mereka nggak punya kekhawatiran. Betul. Ya, terutama anak-anak yang belum sekolah. Ya udah sekolah udah mikir PR sama ulangan ya. Tapi sekarang nggak ada PR. Ya ulangannya, betul. Iya tetap aja kan, jadi merasa ada semacam kewajiban untuk belajar. Ya besok harus belajar, besok harus ini mencongak kayak apa kayak gitu. Ya itu. Jadi kesimpulannya ya mungkin itu tadi sih saya, bahwa uang itu tidak berkorelasi secara langsung dengan kebahagiaan. Tergantung kita cara menggunakannya. Tergantung kita menyikapi apa itu kebahagiaan itu sendiri. Dan ini apa? Mungkin karena kita udah, ya kalau Septri bilang kemarin udah menjelang maghrib. Jadi kayak yang sebenarnya tujuan kita sekarang itu bagaimana supaya kita bisa mengurangi kekhawatiran, mengurangi khawatir gitu. Menuju ketenangan batin aja. Ya kayak yang kamu bilang bahwa ya kamu harus mencari uang untuk nyiapin ini itu kan juga biar kamu nggak khawatir kan. Khawatir ke depannya anak-anak kita nanti gimana. Kau juga tujuan maksudnya ya jangan sampai di rumah kekurangan, atau jangan sampai ibumu kenapa-napa gitu kan. Sudah kan. Aku sendiri sekarang sudah mulai memikirkan soal kebutuhan hidup ya. Itu aku mulai belajar untuk memikirkan di level substansi. Substansi itu maksudnya gini, ketika aku butuh transportasi untuk menuju ke lokasi tertentu, itu bukan berarti aku butuh mobil seperti itu. Ketika aku butuh tempat tinggal supaya kalau malam aku tidur itu ada atapnya, itu tidak berarti aku butuh rumah sendiri seperti itu, gitu loh. Aku sudah mulai berpikir seperti itu. Bisa aja kamu sewa hotel tiap hari gitu. Ya, bisa kalau aja. duitmu tak terbatas. Ya bisa aja. Tapi maksudnya ya itu tadi, yang namanya pemenuhan kebutuhan itu tidak melulu bisa harus dipenuhi dengan hal yang namanya uang. Iya, betul. Bisa aja ya itu tadi kayak katamu belanja di Mirota. Tahu-tahu dapat rumah. Bisa. Tahu dapat mobil. Ya walaupun ya itu kemungkinannya kecil gitu. Tapi paling enggak kan sebenarnya kayak kita dari dulu sampai sekarang, taruhlah pada waktu kita kuliah. Ya sebenarnya kita enggak butuh rumah juga kan. Ya kos aja 3 kali 3 cukup. Nah, ini berhubungan dengan itu undian rumah gitu. Topik selanjutnya adalah tentang keberuntungan dan usaha. Gimana itu? Apakah benar-benar ada keberuntungan? Apakah keberuntungan itu penting di hidup kita? Apakah kamu benar-benar jadi orang yang beruntung? Apakah kamu lebih beruntung daripada orang lain? Jadi pertanyaanmu lebih ke usaha itu apakah penting? Kalau misalnya ada orang yang, wadah ini ada orang yang beruntung tapi ada orang yang berusaha. Ini masalah istilah sih kalau menurut aku. Masalah istilah dalam artian gini, keberuntungan itu kan gini. Kalau aku menganggap keberuntungan itu adalah saat bertemunya kesempatan dengan kesiapan. Orang yang misalnya tadi belanja di Mirota, kemudian dapat rumah, ya dia siap ketika kesempatan itu ada. Tapi ada berapa orang yang ketika dapat kupon undian di Mirota kemudian tidak memasukkan ke kotak undian itu? Bukannya untung itu kesiapan dengan kebutuhan. Kesempatan dengan kebutuhan. Kesempatan dengan kebutuhan. Kesiapan, kesempatan dengan kesiapan. Bukan maksudnya gini, kebutuhan. Ketika ada kesempatannya dan kamu tidak siap untuk memanfaatkan peluang kesempatan itu nggak jadi keberuntungan, gitu loh. Soal definisiku kesempatan dengan kebutuhan. Kesempatan. Makanya kamu beruntung. Dengan kebutuhan. Ya, makanya. Contohnya misalnya, sekarang aku nggak punya motor misalnya gitu. Tiba-tiba ya undian dapat motor ya itu aku atau gini aja. Aku haus di jalan nih. Haus di jalan terus kok kiri kanan kok nggak ada ini ya, nggak ada warung. Terus tiba-tiba nemu gitu. Kalau aku nggak butuh air kencing. Kalau aku misalnya memang nggak haus ya aku tiba-tiba ada warung ya aku nggak beruntung aja. Atau misalnya aku ban bocor melaku sekilo. Iya. Terus nemu
tambal ban, ya aku beruntung. Tapi misalnya banku nggak bocor, kamu jalan 10 kilo pun ya aku nggak beruntung. Walaupun misalnya dalam setiap 1 kilometer ada tukang, tapi kamu nggak butuh kan nggak beruntung. Jadi ada kesempatan dan kebutuhan gitu. Aku butuh dan ada kesempatannya nih, gitu. Aksesnya mungkin beda ya. Aksesnya mungkin beda di konteksku sama konteksmu, mungkin perbedaannya adalah yaitu tadi soal ketika kamu butuh. Kamu beruntung ketika ada kesempatan menemukan sesuatu yang memenuhi kebutuhanmu. Nah, sementara kalau di aku tadi aksesnya adalah kesiapan, kesiapan dengan kesempatan. Karena ketika misalnya kesempatannya ini nggak bisa dimanfaatkan, nah peluangnya juga jadi terbuang. Nah ini tadi konteksnya adalah dengan katanya Septri, apakah usaha itu penting gitu loh? Enggak, usaha sama keberuntungan lebih penting mana? Usaha dengan maksudnya usaha daya upaya dengan keberuntungan. Misalnya ada 2 orang pegawai lagi cari kerja. Oke. Yang ini usaha nih, ngelempar 100 lamaran ke kantor. Yang ini cuma ngelempar 1 aja nih. Iya. Yang keterima cuma yang lempar 1, yang 100 ini nggak keterima. Yang beruntung yang mana? Yang beruntung yang 1. Nah, dia udah usaha lebih banyak loh. Nah ini tadi makanya aku bilang kalau dalam konteks ini kesiapannya bagaimana? Kalau ini benar. Nah itu tadi loh. Tapi kalau pakai aksesku juga benar juga, John. Kenapa? Kalau kamu pakai pada sudut pandangku juga. Tapi yang 100 ini butuh kerjaan juga loh ini. Nah yang pasti dua-duanya butuh kerjaan dong. Tapi kan di situ ada yang namanya porsi kesiapan dalam hal ini usaha gitu loh. Taruhlah gini, tadi kamu haus di jalan, terus kemudian ketika kamu berjalan dilalah kok ono warung. Tapi apakah warung itu ketemu ketika kamu tidak berjalan? Kamu menang wae. Oke. Ngono. Oke. Nah, tapi kan tadi ada juga kok tadi warung ya? Tadi tapi kalau ban ya. Tapi kalau tadi yang minum itu kan tahu-tahu kamu ketemu orang. Nah, konteks yang di Septri itu lebih ke kamu berjalan nuntun motormu, tiba-tiba nemu tambal ban. Seperti itu. Nah, kalau konteksmu tadi kalau ban bocor kamu diem aja terus ada tukang ban keliling lewat. Nah, itu bisa aja gitu. Bisa aja kan? Bisa aja seperti itu. Ya, itu beruntung berarti kan? Karena dia diem aja. Lah dia iseng cuma ngelempar 1 lamaran, keterima. Ya itu kan ada faktor luck, kesiapan di situ. Ada usahanya untuk Iya, maksudnya walaupun dikit. Enggak sebesar yang 100. Mungkin yang 100 ini CV-nya tidak sesuai. Bisa aja gitu loh. Kita kan nggak tahu usahanya beda. Usahanya beda gitu loh. Tapi maksudnya dia akan keterima nggak kalau dia tidak mengirimkan lamaran satupun? Ya pasti enggak. Nah ya bisa jadi seperti itu gitu loh. Makanya kayak yang dibilang sama orang-orang ketika kamu berusaha itu ada yang namanya kemungkinan 50% berhasil, 50% gagal. Ya. Tapi ketika kamu tidak melakukan apapun 100% gagal. Kayak gitu. Nah, ini ya 50% itu berarti antara keberuntungan dan enggak beruntung ya. Kenapa? Yang 50% itu sisanya itu tadi. Itu misteri sih kalau itu. Ya itu berarti keberuntungan itu misteri. Ya makanya aku lebih suka menyederhanakan istilah itu dengan menyebutnya sebagai itu istilah aja. Karena sebenarnya kalau menurut aku yang dibilang beruntung itu ya ketika ketemunya kesiapan dan kesempatan. Nah, keberuntungan itu juga termasuk salah satu dari faktor kebahagiaan. Iya, Pak. Keberuntungan itu termasuk salah satu dari faktor kebahagiaan. Faktor untuk mendapatkan kebahagiaan. Jadi orang yang beruntung terus dia pasti hidupnya bahagia. Tergantung juga bagaimana seorang itu menyikapinya. Orang yang hidupnya misalnya nih koleksi sepatunya itu sepatu mahal-mahal. Tiba-tiba dia menang undian sepatu yang harganya 100 ribuan. Berarti dia nggak beruntung dong. Ya makanya kan tergantung penyikapannya dia. Dapat. Tapi tergantung penyikapannya dia. Apakah ini saya beruntung atau enggak? Atau biasa-biasa aja? Untuk dapat undian itu dia pasti tahu hadiahnya kan. Ngapain dia ikut undian yang ikut hadiah? Belum tentu. Bisa jadi misalnya ada yang ada range harga yang ada kado dari orang kayak gitu. Tapi itu termasuk beruntung walaupun enggak sesuai dengan persepsi masing-masing kan. Balik lagi orang yang sepatunya dia menganggap dia beruntung atau enggak gitu. Sepatunya udah beruntung kan berarti balik lagi ke orangnya itu ya. Menganggap beruntungan apa enggak tergantung itu yang ada di hidupnya itu. Tergantung konteksnya. Maka kamu tidak bisa istilahnya memfikskan istilah beruntung ini untuk kondisi yang bagaimana. Enggak gini, kalau misalnya yang undian itu tadi misalnya dia punya koleksi sepatu mahal. Dia dapat sepatu yang murah gitu kan. Dia merasa enggak beruntung. Tapi di sisi lain ada orang yang
melihat itu adalah sesuatu yang beruntung karena dia nggak punya sepatu. Boleh jadi, makanya. Berarti keberuntungan itu persepsi masing-masing. Persepsi masing-masingmu juga. Tergantung ke orangnya juga berarti. Bisa jadi tergantung ke orangnya, bisa jadi hal yang berbeda juga. Tidak bisa digeneralisasi. Kamu tidak bisa mengeneralisasi karena dari aku sama si Wip aja kami masing-masing punya definisi tersendiri soal keberuntungan gitu. Atau gini, gampang gini. Kalau pas dulu kita SMA, gue pengennya mlebu UI, tapi jebul mlebune UGM. Tapi kita sendiri pengennya masuknya UGM gitu. Terus kita mikir, wah Septi beruntung banget masuk UGM, padahal aku cuman masuk yang ndak UGM gitu. Misalnya, padahal menurutmu kalau kamu beruntung itu UI gitu. Misalnya kamu masuk UI, aku masuk UGM, padahal kamu pengen UGM, aku pengen UI. Ya gitu kan balik toh. Iya, aku daftar UI sih, kedokteran UI dan enggak terima. Lah iya. Iya. Pada akhirnya itu kan saat bertemunya kesiapan dan kesempatan. Ada kesempatan untuk masuk UI, SPMB. Sayangnya kesiapannya Septri kurang karena dia memang kurang pintar. Ya aku itu kedokteran. Lah iya makanya. Kedokteran, SPMB-nya kedokteran. Lah iya. Aku udah siap loh secara uang udah siap. Secara uang udah siap, tapi namanya kesempatan. Namanya kesiapan. Kesiapan itu kan aku materi sendiri, aku otak sendiri juga tidak bisa menjelaskan faktor-faktor dan indikator kesiapan itu kesiapan dari segi apa tapi aja. Tapi kan udah siap, memang ada kesiapan, tapi kesempatannya nggak ada aja gitu kan. Berarti nggak bertemu toh? Ada, kesempatannya itu ada. SPMB itu. Oh iya, kesempatannya. Yang nggak ada itu kesiapan otaknya dia. Gitu loh. Uang udah siap. Oke. Mental untuk merantau sudah siap. Gitu. Iya. Tapi akinya jongkok. Nggak bisa. Jadi dokter kayak gini ya rusak semua pasiennya. Kayak gitu sih. Kita udah ngobrol terlalu lama. Berapa menit ya? 42 menit. Wow. Ya. Udah jadi ya, sudah. Silakan ditutup. Oke, terima kasih. Jadi intinya itu ya. Uang itu hanya tools. Jadi terus, yang paling penting menghilangkan kekhawatiran. Ya, ketenangan batin itu. Bahkan kebebasan pun itu juga levelnya juga lebih rendah daripada ketenangan batin. Ya, jadi walaupun kita melakukan apapun sebebas mungkin juga belum tentu kita bahagia. Betul. Gitu ya. Itu teman-teman. Jadi ya jangan lupa bahagia. Selamat sore, selamat malam, selamat pagi, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, berakhirlah sudah episode ini, wahai kawan-kawan semua. Nah, pastinya kita akan berjumpa lagi di episode yang selanjutnya. Tetaplah semangat mencari Dragon Ball untuk menyelamatkan dunia bersama Mas Jo Munyo yang tonggos karena nabrak helikopter. Dadah!